Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, baik semua. Apakah anak-anak semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Untuk menambah semangat kalian, mari kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, jadi sudah semangat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Amin. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Anak-anak bisa tolong untuk berdiri terlebih dahulu. Anak-anak bisa untuk duduk kembali ya. Nah, sebelum itu ibu akan mengecek kehadiran kalian. Coba lihat kanan dan kiri kalian, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Nah, hadir semua ya. Nah, ibu ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang norma, hak, dan kewajiban? Baik, ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu ya. Nah, dari pertanyaan ibu tersebut, menurut kalian, kita akan belajar apa hari ini? Betul sekali, kita akan belajar tentang norma, hak, dan kewajiban. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, kalian bisa menonton video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Bisa disimak dengan baik-baik ya. Sebelum masuk ke video, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui tayangan video, peserta didik dapat mengenal norma, hak, dan kewajiban dengan tepat. Yang kedua, menunjukkan contoh-contoh norma, hak, dan kewajiban di sekolah. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kalian simak dengan baik. Menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah menghormati guru kita, karena guru kitalah yang memberikan kita banyak ilmu. Ya, nah setelah kita melakukan kewajiban kita, sekarang kita kenali hak kita di sekolah ya. Hak kita di sekolah
adalah mendapatkan pendidikan dari guru-guru kita. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Selain itu pula, kita sekolah juga berhak mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru kita loh. Nah, dari video tersebut, Ibu ingin bertanya, apa itu hak dan kewajiban? Apa itu hak? Betul, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Dan apa itu kewajiban? Betul, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh kewajiban di sekolah apa? Nah, betul, belajar dengan rajin, datang tepat waktu. Contoh hak di sekolah, betul, mendapatkan pembelajaran, mendapatkan kasih sayang, dan mendapatkan bimbingan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa itu norma, hak dan kewajiban. Yang pertama, norma. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Jadi, norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat dan harus kita jalankan. Jenis-jenis norma yaitu ada norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Apa itu norma kesopanan? Tuh, norma kesopanan adalah aturan yang mengatur tentang tata krama dan etika. Contohnya, mengucapkan salam, berbicara dengan sopan. Yang kedua, norma agama. Ya, betul. Norma agama adalah aturan berdasarkan ajaran agama. Contohnya apa, anak-anak? Betul, tidak mencuri, tidak mengganggu ibadah orang lain. Contoh norma kesusilaan, aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya apa? Contohnya tidak berbohong dan menghormati orang lain. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Apa itu norma hukum? Betul, aturan yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi yang tegas. Contohnya, larangan korupsi, mematuhi peraturan lalu lintas. Apakah kalian sudah menerapkan norma-norma ini dalam bermasyarakat? Bagus sekali. Selanjutnya adalah hak. Apa itu hak? Betul sekali, hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Contohnya, hak anak di rumah, hak mendapatkan kasih sayang, hak memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, hak mendapatkan perlindungan, hak bermain dan beristirahat, dan lain-lain. Contoh hak anak di sekolah, hak untuk didengar dan menyatakan pendapatnya, hak untuk beristirahat, bergaul, bermain, berekreasi, dan berkreasi, hak untuk mendapatkan pelajaran dari guru. Selanjutnya, hak anak di masyarakat, contohnya hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara fisik dan mental, hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak untuk memiliki identitas, dan yang lain-lain. Selanjutnya, apa itu kewajiban? Tuh, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Contoh kewajiban anak di rumah, belajar dengan tekun, berbakti kepada orang tua, merapikan kamar sendiri. Siapa di sini yang sudah merapikan kamarnya sendiri? Bagus sekali. Selanjutnya, kewajiban anak di sekolah. Mematuhi peraturan, berperilaku baik dan sopan santun, mengikuti pembelajaran, menghargai dan menghormati. Selanjutnya, kewajiban anak di masyarakat. Apa? Betul, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, hormat pada orang yang lebih tua, berbagi kepada sesama, dan menjaga ketertiban lingkungan. Apakah kalian sudah menjalankan kewajiban kalian? Bagus sekali. Nah, selanjutnya, pentingnya menaati norma hak dan kewajiban. Jika semua orang menaati norma dan menjalankan hak serta kewajibannya, maka masyarakat akan lebih tertib dan harmonis, tidak ada pelanggaran hukum dan konflik sosial. Jadi, jika kita sudah mematuhi norma dan menjalankan kewajiban kita, maka masyarakat akan lebih tertib dan harmonis, dan tidak ada pelanggaran hukum dan konflik sosial, sehingga kita akan mendapatkan hak. Hak setiap individu akan terpenuhi dengan baik. Sampai di sini, adakah yang ingin bertanya atau adakah yang sudah paham? Bagus. Sudah paham semua?
Kalau sudah paham semua, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ibu akan membagikan satu persatu. Apakah sudah dapat? Sudah. Sekarang Ibu akan membacakan bagaimana pengerjaan LKPD tersebut. Di atas ini, kalian bisa menulis kelompok kalian kelompok berapa, lalu di sampingnya kalian tulis nama-nama dari anggota kelompok kalian. Petunjuknya, bacalah setiap soal dengan cermat, lalu isi jawaban dengan benar. Contohnya, berikan contoh satu hak seorang siswa di sekolah, seperti gambar ini. Apa gambar ini? Nanti kalian tulis jawabannya di kolom yang ada di bawah soal. Apakah 10 menit cukup untuk mengerjakan? Nah, selamat mengerjakan. Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Bagus. Apakah sudah selesai semua? Sudah, silakan. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Baik, kelompok satu silakan maju. Betul. Beri, oh, apakah jawaban kelompok satu benar? Benar. Nah, mari kita berikan tepuk salut kepada kelompok satu. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Nah, sekarang Ibu, nah sekarang kita bersama-sama akan membahas LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Yang pertama, berikan contoh satu hak seorang siswa di sekolah. Apa? Betul, mendapatkan pembelajaran yang di bawahnya. Contoh norma, norma kesopanan. Selanjutnya, berikan contoh satu hak seorang siswa di rumah. Betul, mendapatkan kasih sayang. Kemudian, sebutkan satu kewajiban seorang siswa di sekolah. Betul, membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya, sebutkan satu kewajiban seorang siswa di masyarakat. Menghormati orang yang lebih tua. Betul sekali. Jadi, anak-anak sudah paham ya mengenai apa itu norma, hak, dan kewajiban. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah game untuk kalian kerjakan. Apakah kalian siap? Bagus, siap semua. Nah, Ibu akan bacakan soalnya ya. Aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat dinamakan norma. Kita cek dulu. Betul sekali. Soal yang kedua, segala sesuatu yang harus kita terima dinamakan hak. Apa betul? Betul, pinter-pinter ya. Selanjutnya, gambar tersebut merupakan bentuk penerapan. Apa ini? Kewajiban terhadap lingkungan. Betul? Betul sekali. Selanjutnya, contoh perilaku yang menunjukkan norma kesusilaan adalah berkata jujur. Betul, pinter-pinter ini anak-anak. Gambar yang memperlihatkan contoh norma agama adalah yang ini. Betul sekali. Nah, jawaban kalian betul semua ya. Nah, jadi kalian sudah paham mengenai apa itu norma, hak, dan kewajiban. Sekarang marilah kita refleksikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Apa itu norma? Betul, aturan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, apa itu hak? Sesuatu yang harus kita terima. Selanjutnya, apa itu kewajiban? Betul, sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh hak anak di rumah. Betul, mendapatkan kasih sayang. Contoh kewajiban anak di sekolah. Betul, mendapatkan pembelajaran. Jadi anak-anak untuk agar hak kita terpenuhi, kita harus menjalankan norma dan kewajiban kita, baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat, agar hak kita itu terpenuhi. Nah, jadi anak-anak sudah paham ya? Oh, paham semua. Bagus sekali. Nah, sebelum kita pulang ke rumah, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan sendiri di rumah. Besok bisa dikumpulkan. Soal evaluasinya terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Nah, 10 soal pilihan ganda, nanti kalian bisa silang pada jawaban yang benar. Nanti kalian bisa diisi nama, nomor prestasi, kelas, dan juga tanggal. Ingat ya, besok dikumpulkan, dikerjakan dengan baik. Nah, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan semangat dan antusias. Semoga pelajaran yang kita dapat bermanfaat
untuk ke depannya. Ibu cukupkan, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Amin. Nah, kalian pulangnya hati-hati, titip salam untuk kedua orang tua kalian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu akhiri kelas kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.